Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Soraya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hadis dari materi 1 sampai materi ke-7. Yang pertama ada hadis tentang ketuhanan. Ada berkurangnya iman dan Islam karena maksiat. Contohnya hadisu Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala hamra ya'ni jani ina yazani wa huwa mu'minu wala yashrabu hina yashrabuha wa huwa mu'minu wala yashriku sariku hiyana yashriku wa huwa mu'minuna wajada fi yatihi wala yantahi bunu bayata jata sarafin yarfa'una su'ilaihi absarahum fiha hina yatahibaya wa huwa mu'minin, yang artinya hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang pezina tidak akan berzina di mana ketika sedang berzina ia dalam keadaan keimanan yang prima, dan seorang tidak akan meminum khamar di mana ketika sedang minum ia dalam keimanan yang prima, dan seorang pencuri tidak akan mencuri di mana ketika sedang mencuri ia dalam keimanan yang prima, dan seorang mulia yang terpandang tidak akan merampak hak orang di mana ketika sedang merampak ia dalam keimanan yang prima. Penjelasannya, orang yang benar-benar beriman pasti selalu berusaha untuk mengerjakan perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ia tidak mungkin berbuat maksiat dengan sengaja kepada Allah karena ia merasa malu dan takut menghadapi azab dari Allah serta takut tidak mendapat ridhonya. Kemudian sebaliknya, jika orang yang tidak beriman kepada Allah akan merasakan bahwa hidupnya di dunia tidak memiliki beban apapun, ia hidup semaunya dan yang penting baginya adalah ia merasa senang dan bahagia. Ia tidak memikirkan kehidupan setelah mati kelak karena ia tidak mempercayainya. Yang kedua ada materi tentang realisasi iman dalam kehidupan sosial. Contohnya realisasi iman dalam menghadapi tamu, bertetangga, dan bertutur kata. Hadisnya An-Nabi Hurairahi radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wa yu'minu bil akhiru kulli husni illa jarihi wa man kana yu'minu billahi wa yu'mil akhiru qal kurim radiyahu man kanu yu'minu billahi wa yu'ahir kullu khairu awlisakun, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah al-Khuzairah bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia berbuat baik terhadap tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia berbicara baik atau hendaklah ia diam. Demikian sebagian dari realisasi iman, yakni berusaha untuk menghormati tamu, tetangga, dan dalam bertutur kata sehari-hari. Sebagai telah dijelaskan pada hadis terdahulu bahwa kita ini merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Tapi ada orang yang pertama menolong kita sebelum keluarga kita yang jauh dari kita, yaitu tetangga. Mereka pertama diminta bantuan jika kita mendapatkan kesulitan. Materi yang ketiga adalah persaudaraan. Contohnya memelihara silaturahmi. Hadisnya disu Anasini Maliki radhiyallahu anhu qala samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasalamu yaqulu man sara'u yusatu lahu rizqahu yunsalahu fi sahi fayasrahimahu, yang artinya Ana bin Malik berkata, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dilanjutkan umurnya hendaklah menyambut hubungan keluarga. Penjelasannya, silaturahmi artinya menyambung tali persaudaraan. Hadis tersebut menggambarkan betapa pentingnya silaturahmi dalam kehidupan umat Islam. Hal ini karena menyambung silaturahmi berpengaruh terhadap rezeki yang merupakan bekal hidup di dunia untuk mengabdi kepadanya. Materi yang keempat adalah ikhlas beramal. Contohnya syirik kecil atau riya. Hadisnya Hana Mahmudinil baiti
Baidi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahwafa ma ahafu alaikum syariku ashafur lariyah, yang artinya dari Mahmud bin Lubayis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu yang paling aku khawatirkan di antara kamu adalah syirik kecil, yaitu riya. Pembahasannya, riya artinya usaha dalam melaksanakan ibadah bukan dengan niat menjalankan kewajiban dan menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, melainkan bertujuan untuk dilihat orang, baik untuk kemasyhuran, untuk mendapat pujian atau harapan-harapan lain dari selain Allah. Sebagaimana telah disinggung dalam bahasa niat, orang yang beribadah dengan dia tidak akan mendapat pahala Allah Subhanahu wa taala. Hal itu karena dalam ibadah tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala melainkan karena makhluknya. Tak heran kalau riya sebagai bunyi hadis di atas kategori sebagai syirik kecil. Artinya dia mempercayai Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, tetapi pengabdiannya tidak utuh kepadanya melainkan kepada makhluknya. Pembahasannya, riya artinya usaha dalam melaksanakan ibadah bukan dengan niat menjalankan kewajiban dan menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, melainkan bertujuan untuk dilihat orang, baik untuk kemasyhuran, untuk mendapat pujian atau harapan-harapan lain dari selain Allah. Sebagaimana telah disinggung dalam bahasa niat, orang yang beribadah dengan dia tidak akan mendapat pahala Allah Subhanahu wa taala. Hal itu karena dalam ibadah tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala melainkan karena makhluknya. Tak heran kalau riya sebagai bunyi hadis di atas kategori sebagai syirik kecil. Artinya dia mempercayai Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, tetapi pengabdiannya tidak utuh kepadanya melainkan kepada makhluknya. Yang kelima adalah tingkah laku terpuji. Contohnya, orang jujur mendapatkan pertolongan Allah. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anni Nabi sallallahu alaihi wasallam, man haza wala nasyi yuridu dahadallahu anhu wa man haza yuridu is'ala fahal falahullah, yang artinya Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menggunakan harta orang lain untuk berdagang dan dia ingin mengembalikannya, maka Allah akan membantunya mengembalikannya, dan barang siapa mengembalikannya dengan maksud untuk merusaknya, Allah pun akan merusaknya. Pembahasannya, dalam kehidupan masyarakat ada sebagian orang yang suka meminjam uang atau barang pada orang lain untuk digunakan sebagai penunjang usaha. Hal ini dibolehkan dalam Islam dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang kalau mereka berniat untuk menggunakannya sebagai menunjang usaha dan berniat untuk mengembalikannya kepada pemiliknya. Materi yang keenam tentang perilaku akhlak tercela. Contohnya buruk sangka. Hadisnya adalah an Abi Hurairah anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyakum wa danakum fa inna dana azhabu lah hadisi wa tasabu wala tabasasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabagodau konu wa konu bihibadallahi ihwan. Artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian berprasangka, karena sesungguhnya berprasangka itu ucapan paling dusta. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, janganlah memata-matai, janganlah saling bersaing, iri hati, benci dan berselisih. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maksudnya dari itu adalah kandungan hadis di atas menjelaskan bahwa seorang muslim hendaknya selalu bersikap hati-hati dalam buruk sangka, karena buruk sangka itu adalah sedusta-dustanya ucapan, apalagi kalau buruk sangka terhadap masalah akidah yang harus diyakini apa adanya. Buruk sangka dalam hal seperti ini hukumnya haram. Sebaliknya, berburuk sangka terhadap masalah-masalah kehidupan agar memilih bersemangat untuk menyelidiki adalah diperbolehkan. Materi yang ketujuh adalah larangan menimbun dan monopoli. Contohnya larangan terhadap tengkulak. Hadisnya adalah wa ana radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil al muhaqalati wal muhadarati
wal mulasamati wal munabati wal muzabanati. Terjemahannya adalah Anas berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli dengan cara muhadalarah atau menjual buah-buahan yang belum masak yang belum tentu bisa dimakan. Mulamasah menjual sesuatu dengan hanya menyentuh, munabazah membeli sesuatu dengan sekedar lemparan, dan muzabana. Materi yang ketujuh adalah larangan menimbun dan monopoli. Contohnya larangan terhadap tengkulak. Hadisnya adalah wa ana radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil al muhaqalati wal muhadarati wal mulasamati wal munabati wal muzabanati. Terjemahannya adalah Anas berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli dengan cara muhadalarah atau menjual buah-buahan yang belum masak yang belum tentu bisa dimakan. Mulamasah menjual sesuatu dengan hanya menyentuh, munabazah membeli sesuatu dengan sekedar lemparan, dan muzabana riwayat dan muzabana. Penjelasannya, menjual kurma basah dengan kurma kering dengan takaran yang sama dan menjual anggur segar dengan anggur kering atau kismis dengan takaran sama pula. Dalam hadis di atas telah dijelaskan bahwa kelima jenis jual beli tersebut dilarang oleh Rasulullah karena sistem jual beli tersebut dapat merugikan salah satu pihak. Sebagaimana dan dalam Sahih Bukhari hadis nomor 2312 juga dijelaskan mengenai terlarangan jual beli yang merugikan salah satu pihak karena di dalamnya mengandung riba. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa suatu ketika beliau membawa kurma pada Nabi, kemudian beliau bertanya mengenai asal-usul kurma tersebut. Lalu beliau menceritakannya bahwa kurma tersebut berasal dari akad jual beli, kurma kering 2 sa dengan kurma yang baik 1 sa. Lalu Rasulullah bersabda, hati-hati, ini riba, jangan lakukan. Apabila kamu ingin membeli kurma yang bagus, maka jual terlebih dahulu kurmamu yang jelek. Kemudian hasil penjualnya gunakan untuk membeli kurma yang bagus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.